Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Peringkat api surgawi, berisi 23 jenis api surgawi, yang diketahui semua orang di benua Doki. Setiap jenis api surgawi, dalam daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berbondong-bondong datang dalam bentuk merpati. Berita kecil apapun yang berhubungan dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Hal ini sudah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi, di peringkat api surgawi, memiliki sifat uniknya masing-masing. Tentu saja, sama seperti orang yang memiliki tangan panjang dan pendek, api surgawi, secara alami memiliki tangan yang lebih kuat dan lebih lemah jika dibandingkan satu sama lain. Jenis api surgawi pertama yang dimiliki Xiaoyan adalah api inti teratai hijau, yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini sepertinya juga mampu memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, hingga saat ini, Xiaoyan belum pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dia miliki secara alami adalah api hati jatuh, yang menduduki peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, ia lebih unggul dalam kegunaannya yang aneh. Tentu saja, ia juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang menyempurnakan Doki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka. Sejak dia mempelajari peringkat api surgawi, dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat Xiaoyan adalah api dingin tulang milik Yao Lao, yang menduduki peringkat ke-11 di peringkat api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi milik Xiaoyan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai mengkilap, yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi, yang bisa melawannya. Xiaoyan belum pernah melihat api surgawi yang berperingkat di atas api itu. Dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi itu dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Bonchiling Flame, peringkat ke-11 sudah memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame, peringkat ketiga. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, api teratai iblis yang memurnikan, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya. Tidak ada rumor bahwa ada orang yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun. Nyala api pada tingkat ini sepertinya tidak ada. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat peringkat api surgawi mendapatkan berita tentang api surgawi yang misterius ini dan mampu menentukan peringkat nama mereka dari sana. Xiaoyan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 api surgawi teratas dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal yang hanya pernah didengar tetapi belum pernah dilihat orang. Setidaknya, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang berhubungan dengan 5 besar api surgawi pada zamannya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak atas status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa menerima nilai yang lebih rendah. Dia memilih Bonchiling Flame, yang menduduki peringkat ke-11. Meski begitu, dia hampir terkena serangan balasan ketika dia mendapatkan Bonchiling Flame. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa api surgawi, pada peringkat api surgawi, memang bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat terkejut ketika dia mendapatkan potongan peta pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa sangka benda yang telah lama ditunggunya tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua pegunungan yang begitu terpencil. Wajah Xiaoyan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang berkaitan dengan api surgawi. Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan menuju ke sisi meja. Setelah itu, dia mulai dengan hati-hati menggabungkan pecahan peta kuno berwarna kekuningan. Beberapa garis yang digambar pada peta secara bertahap mulai menyatu seiring dengan penggabungan peta. Namun, beberapa hal yang tergambar di dalamnya membuat Xiaoyan sama sekali tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang tergambar di peta itu. Tangan Xiaoyan dengan lembut membelai peta itu. Matanya tertuju pada sudut yang kosong.
Menurut tebakannya, peta ini seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi api teratai iblis yang memurnikan. Meskipun, kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douki ini luas. Kesulitan dalam mencoba mendapatkan potongan peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Terlebih lagi, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan hal seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douki dan itu berbeda dari keberadaan Kekaisaran Jiama yang terpencil di mana orang biasa tidak tahu apa itu pecahan peta. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui bahwa ia memiliki petunjuk untuk menemukan api teratai iblis yang memurnikan, kemungkinan besar ia akan menarik banyak masalah. Medusa diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat dokter peri kecil telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiaoyan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa dokter peri kecil memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Xiaoyan seharusnya tidak mendapat banyak masalah jika dia ikut. Biarkan aku mengambil gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan tetua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan namun akhirnya berhasil dihindari oleh gadis yang enggan itu. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Ziyan hanya sebesar Dou Huang, kekuatan aneh yang menakutkan miliknya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang akan kesulitan untuk melawannya. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan berangkat? Medusa memandang Xiaoyan sambil perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang, Xiaoyan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya dan botol giok dengan nyala api tak kasat mata yang menutup mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok itu. Rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, "Sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai aula jiwa dari mulut orang ini." Mata Medusa dan dokter peri kecil menyapu botol giok di tangan Xiaoyan, menyebabkan mata mereka sedikit mengeras. Segera, mereka menempatkan diri mereka dengan satu di depan dan yang lainnya di belakang, menutup seluruh bagian dalam ruangan ini. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka terhadap apa yang disebut sebagai dasi pelindung, aula jiwa. Xiaoyan tertawa melihat reaksi kedua orang ini. Tangannya mengusap mulut botol. Fluktuasi api tak kasat mata berangsur-angsur menjadi pucat sebelum akhirnya menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar setelah nyala api berhamburan. Akhirnya, dia melesat ke langit-langit tanpa mempedulikan nyawanya. Dinding api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit-langit saat Xiaoyan menjentikkan jarinya. Tubuh spiritual ilusi itu menabraknya dan segera mengeluarkan suara cici, tangisan tajam yang menyedihkan kemudian muncul. Xiaoyan mengamati tubuh spiritual ilusi, yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis ketika segel di tangannya bergerak. Dinding api tak kasat mata itu meluncur turun dan secara akurat membungkus jiwa sebelum turun perlahan. Pelindung dasi, kenapa kamu harus berlari begitu cepat? Xiaoyan berbicara sebelum dia tersenyum dan mengamati pelindung Tai, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh sedikit pun dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian semua inginkan? Pelindung kami dari Hall of Souls memiliki jejak spiritual di Hall of Soul, mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan Hall of Souls pasti tidak akan melepaskan kalian semua. Pelindung Tai memelototi kelompok Xiaoyan dengan marah sambil meraung. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Selama pelindung Tai menjawab dengan jujur, tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Xiaoyan tidak berkomitmen terhadap ancaman pelindung Tai saat dia berbicara sambil tersenyum. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia langsung tertawa. Apa yang ingin kamu tanyakan? Beri aku beberapa informasi yang berhubungan dengan Hall of Souls. Xiaoyan duduk di kursi sambil bertanya dengan lembut. Informasi terkait dengan Hall of Souls, pelindung Tai terkejut. Tatapannya terkejut saat dia melihat Xiaoyan, orang biasa tidak dapat membantu, tetapi ingin menghindarinya. Tidak disangka orang ini benar-benar berinisiatif untuk menanyakan informasi. Berat, kamu sungguh sangat berani. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong hanya karena Anda memiliki 2 elit Douzong di sisi Anda. Di mata Hall of Souls, melenyapkanmu hanyalah sesuatu yang semudah mengangkat tangan. Jika Anda bijaksana, Anda akan melepaskan saya secepat mungkin. Kalau tidak,
Api tak terlihat di sekitarnya tiba-tiba menyusut sebelum pelindung Tai selesai berbicara. Akhirnya melekat pada jiwanya. Suhu yang panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara cici, dan tangisan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama sekitar setengah menit sebelum perlahan-lahan menghilang, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik ke arah pelindung Tai. Suaranya tenang saat berkata, "Ini bukanlah jawaban yang saya inginkan. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu. Terlebih lagi, aku akan membiarkanmu menderita rasa sakit yang cukup sebelum aku melakukannya." Kau, mata pelindung Tai tampak ganas saat dia menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum melirik ke dinding api tak kasat mata yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan, "Informasi apa dari Hall of Souls yang ingin kamu ketahui?" Seperti apa kekuatan Hall of Souls? Xiaoyan melontarkan pertanyaan yang sangat dia perhatikan. Organisasi misterius ini adalah organisasi yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. Kemungkinan kekuatannya sangat menakutkan, karena dia berencana untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya dari mereka di masa depan. Dia tentu perlu memahami kekuatan mereka. Ejekan muncul di mata pelindung Tai ketika dia mendengar ini. Dia berkata, "Tidakkah Anda takut menanyakan pertanyaan ini akan merusak kepercayaan diri Anda?" Peringkat dalam Hall of Souls didefinisikan dengan sangat baik. Level pelindungnya sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan. Saya hanyalah pelindung tingkat manusia. Di atas para pelindung, ada para tetua terhormat dengan posisi tinggi. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dikatakan memiliki sedikit lawan bahkan di seluruh benua Douqi. Apa yang disebut sekte racun Anda hanya membutuhkan aula cabang kecil untuk dikirim sebelum itu benar-benar dihilangkan di mata aula jiwa. Kesungguhan terpancar di mata Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tai. Seorang ahli kelas Dozong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh orang-orang di atas mereka? Apakah kamu mengenal seseorang bernama pelindung Wu? Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja sambil perlahan bertanya. "Wu Ying, Anda sudah bertemu dengannya." Kali ini, giliran pelindung Tai yang sedikit terkejut. "Kami telah saling bertukar pukulan," Xiaoyan menjawab dengan lemah. Kejutan melintas di mata pelindung Tai. Dia sekali lagi mengamati pemuda di depannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Dia juga seorang pelindung di Hall of Souls. Namun, pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung tingkat bumi." Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah sekali lagi menyegel pelindung Tai. Ekspresinya segera menjadi serius. Dari perkataan pelindung Tai, dia hanya bisa melihat sudut gunung es raksasa yang dikenal sebagai aula jiwa. Namun, sudut kecil ini membuatnya merasa terguncang. Memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan sangat ditakuti oleh Yao Lao. "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Medusa perlahan membuka mulutnya dan bertanya. "Pertama-tama aku akan pergi ke wilayah sudut hitam, dan menyelidiki beberapa hal pada saat yang sama ketika aku mencari api surgawi. Menurut apa yang dikatakan pelindung Tai, kekuatanku saat ini tidak mampu menimbulkan ancaman apapun terhadap Hall of Souls. Oleh karena itu, aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin." Xiaoyan dengan lembut menghela nafas, dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum segera melambaikan